Puji nama Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, kami diberkati. Dan biarlah setiap pujian kami boleh berkenan kepada Tuhan. Pada hari ini kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Firman Tuhan disampaikan kami boleh mengerti, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi air kehidupan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya? Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sebelum ibadah dimulai saya dengar puji-pujian saudara. Tiba-tiba Tuhan gerakan saya untuk bertanya satu pertanyaan kepada saudara. Saudara jawab saja karena rahasianya tetap aman. Tidak akan diketahui oleh orang-orang di sekeliling saudara. Pertanyaannya seperti ini saudara. Di tahun 2024, saya harap saudara bisa angkat tangan kalau memang merasakannya. Siapa yang sudah dapat masalah? Angkat tangan? Wah, saya dan beberapa orang. Yang lain gak ada masalah saudara. Puji Tuhan, orang-orang Berea gak punya masalah hebat saudara. Atau yang mungkin masalah 2023 masih dibawa ke 2024 ada? Ada, tambah lagi. Ya, sekarang pertanyaannya, masalah yang paling kecil sampai yang paling besar ada? Semua, akhirnya semua punya masalah. Soalnya kalau semua gak ada masalah, saya gak khotbah saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini saya berikan judul Rooted in Him. Berakar di dalam Dia. Kolose 2 ayat yang ke-6 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Tahun 2024 mungkin diawali dengan permasalahan. Tetapi jika saudara saat ini sedang mengalami kondisi yang sulit, masalah yang begitu banyak dan menghimpit, percayalah bahwa kita akan mengalami terobosan bersama dengan Allah. Amin saudara. Saya melihat satu tokoh dalam perjanjian lama yang saya pikir tidak asing, tetapi ketika saya merenungkan, saya mendapatkan kebenaran yang baru, dan biarlah kebenaran ini juga boleh saudara terima. Di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-22 dikatakan, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah gambaran Yusuf sebagai pohon yang ditanam di tepi mata air dan dikelilingi oleh tembok. Ketika berbicara tembok, ini bisa berbicara tentang masalah-masalah kehidupan yang ada di depan kita. Kita mengetahui Yusuf melihat banyak tembok di dalam kehidupannya. Yang pertama, tembok kebencian kakak-kakaknya yang iri kepada Yusuf. Kemudian kita mengetahui ketika Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, dia melihat tembok perbudakan di rumah Potifar. Dia menjadi budak. Di rumah Potifar, istri Potifar fitnah Yusuf karena melakukan tindakan yang tidak benar. Padahal Yusuf tidak melakukannya. Kemudian setelah itu Yusuf melihat tembok penjara bawah tanah. Ada begitu banyak tembok yang dialami oleh Yusuf. Bertahun-tahun Yusuf menghadapi tembok-tembok itu. Tetapi saudara perhatikan, Yusuf digambarkan sebagai pohon yang berbuah di dekat mata air. Yang cabang-cabangnya tumbuh mengatasi tembok. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak Allah beritahukan kepada kita? Hari ini Allah mau beritahu ketika tembok-tembok tidak beranjak, ketika kita tidak bergerak karena melihat ada tembok di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat masalah yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Sama seperti Yusuf saudara, kita dapat bertumbuh mengatasi masalah-masalah itu. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa hal ini dapat terjadi? Seperti apa yang Allah lakukan kepada Yusuf, Allah juga akan membuat
akar-akar kita tertanam sangat dalam. Dan ranting-ranting kita akan naik sangat tinggi, sehingga kita akan tumbuh melampaui tembok-tembok di sekeliling kita. Melampaui masalah-masalah kita. Tidak peduli seberapa besar, seberapa tinggi tembok permasalahan yang ada di depan kita. Bersama dengan Allah, kita akan bergerak naik mengatasi tembok. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika akar kita kuat, hati kita tetap terhubung di dalam Yesus Kristus, kita selalu mendapatkan sumber air kehidupan yang tidak akan pernah berhenti, yang akan membuat kita terus bertumbuh mengatasi persoalan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran Yusuf juga seperti pohon yang berbuah lebat. Bukan pohon yang tidak berbuah, tetapi pohon yang berbuah lebat. Saya rasa gambaran ini tepat seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengamati ada banyak orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi kehidupannya dihancurkan oleh masalah-masalah kehidupan. Seperti penderitaan, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka tidak berakar dengan kuat di dalam hadirat Allah dan firman-Nya. Tetapi saya mau katakan, orang-orang Kristen yang berakar dengan kuat di dalam hadirat Tuhan dan firman-Nya tidak akan pernah dihancurkan. Amin saudara. Justru sebaliknya, mereka akan berbuah banyak. Firman Tuhan katakan ada yang 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia 17 ayat yang ke-8 berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir datang tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya akar, betapa pentingnya kita terus terhubung dengan Yesus, dengan firman-Nya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tepat dan benar apa yang dikatakan Alkitab tentang Yusuf. Yusuf seperti pohon yang ditanam di tepi mata air. Yusuf tumbuh mengatasi tembok persoalan. Yusuf berbuah lebat. Kita mengetahui ketika dia menjadi budak di Mesir, dia menjadi budak, bukan budak yang biasa. Dia bekerja dengan baik, dia berbuah, dia dipercayakan seluruh kuasa atas rumah tuannya Potifar. Ketika dia di penjara, saudara, dia juga berbuah. Kenapa? Karena kepala penjara percayakan Yusuf untuk mengurus semua tahanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mau hidup kita seperti Yusuf? Amin saudara. Kita mau berakar di dalam Dia, terus hidup di dalam hadirat Allah dan kebenaran firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat melalui penafsiran atas dua mimpi, juru minum dan juru roti. Akhirnya kemudian Yusuf dibawa keluar dari penjara untuk menafsirkan mimpi Firaun. Tafsirannya terbukti benar dan kebijaksanaan Yusuf menarik hati Firaun. Dan kemudian Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-40 dikatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku,
daripadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf singkat cerita menjadi raja Mesir. Ketika kemudian 7 tahun kelimpahan diikuti dengan 7 tahun kelaparan benar-benar menimpa Mesir dan seluruh negeri. Persis seperti yang dikatakan oleh Yusuf. Tetapi Yusuf sudah mengantisipasi bencana kelaparan di Mesir. Dengan apa saudara? Dia mengumpulkan gandum dengan jumlah yang sangat besar selama 7 tahun kelimpahan. Ketika 7 tahun kekelaparan semua dapat teratasi. Dan kita melihat saudara-saudara Yusuf mendengar ada gandum di Mesir. Kemudian mereka datang untuk memperoleh bantuan. Saudara, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, apakah dia benci, membalas? Tidak, saudara. Yusuf mengampuni dan menerima saudara-saudaranya yang telah menjual dia. Kemudian menyelamatkan mereka dari bencana kelaparan yang mungkin pada akhirnya akan mengakibatkan kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu perkataan yang paling terkenal di dalam Alkitab ialah ucapan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kejadian 50 ayat yang ke-20 demikian katanya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, perhatikan kebenaran firman ini. Ucapan Yusuf menyatakan kedaulatan Allah atas dosa dan penderitaan. Saudara, perhatikan, karena kejahatan kakak-kakak Yusuf yang iri dan benci kepadanya, Yusuf disingkirkan dari keluarga. Menyakitkan, saudara. Saudara, disingkirkan dari keluarga itu menyakitkan sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf dijual. Akibatnya Yusuf mengalami penderitaan, menjadi budak dan dipenjara. Saudara, perhatikan hal ini. Dosa selalu mengakibatkan penderitaan. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, penderitaan mengikutinya. Adam harus bekerja dengan keras, mengusahakan tanah yang terkutuk. Adam, Hawa harus melahirkan dengan sakit bersalin. Dosa melahirkan penderitaan. Demikian halnya dengan Yusuf. Karena dosa kakak-kakaknya, ia harus mengalami penderitaan. Saya mau katakan, di mana ada dosa, di situ pasti ada penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun saya mau katakan, Allah berdaulat atas dosa dan penderitaan. Perhatikan baik, melalui dosa kakak-kakak Yusuf dan melalui penderitaan Yusuf, Allah menggenapi rencana keselamatannya bagi umat manusia. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf dengan maksud jahat, tetapi maksud Allah untuk kebaikan. Alkitab mengatakan bahwa di dalam tindakan yang jahat ada dua rancangan yang berbeda. Dikatakan dalam tindakan kakak-kakak Yusuf yang berdosa, memang mereka merencanakan kejahatan. Tetapi di dalam tindakan yang berdosa yang sama, Allah merencanakan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengirim Yusuf untuk memelihara kehidupan. Firman Tuhan katakan Kejadian 45 ayat yang ke-5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu telah menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menjelaskan dosa saudara-saudara Yusuf adalah cara Allah mengirim Yusuf ke Mesir. Untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan orang-orang dari kelaparan. Tetapi juga menyelamatkan saudara-saudaranya yang justru
mau membunuh dia. Karena dikatakan apa? Allah menyuruh aku apa? Mendahului kamu. Saudara Yusuf mau bunuh Yusuf. Tapi di dalam rencana Allah, Yusuf mengetahui Allah telah atur Yusuf mendahului mereka untuk menyelamatkan mereka juga dari kelaparan. Kenyataannya apa? Ketika kelaparan terjadi, mereka datang kepada Yusuf di Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak hanya berdaulat atas tindakan dosa, tindakan saudara-saudara Yusuf yang berdosa untuk menempatkan Yusuf di Mesir, tetapi Allah juga berkuasa atas bencana kelaparan yang terjadi. Pemazmur mengatakan dengan sangat baik di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17 dikatakan, ketika Ia Allah mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang melalui mereka, mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memerintahkan kelaparan, Allah mempersiapkan penyelamatan, dan Allah melakukannya melalui dosa dan penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah hikmat Allah yang tinggi. Mungkin saudara belum pernah mendengarnya, tetapi saya mau saudara perhatikan kebenaran ini. Karena keselamatan datang melalui dosa dan penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat pola yang muncul di dalam Alkitab. Bahwa Allah menyelamatkan umatnya sering kali datang melalui dosa dan penderitaan. Saudara-saudara Yusuf berdosa terhadap Yusuf. Dan Yusuf menderita karena hal itu. Tetapi di dalam kesemuanya ini Allah sedang bekerja untuk menyelamatkan umatnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf dijual karena, saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan bahwa Yesus pun datang dengan cara demikian. Saya rasa kisah Yusuf paralel dengan kisah Yesus. Yesus menjadi korban perbuatan dosa dan menderita dalam upaya menyelamatkan umatnya adalah pola yang Alkitab nyatakan. Mari kita perhatikan, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena dosa saudara-saudaranya yang iri terhadap Yusuf. Yesus pun dijual karena dosa siapa saudara? Yudas yang tamak akan uang. Yusuf menderita perbudakan dan dipenjara. Yesus menderita aniaya, dipukul, dicambuk, dan disalibkan. Namun kita melihat karya penyelamatan Allah melalui dosa dan penderitaan. Dosa dan penderitaan menempatkan Yusuf menjadi raja Mesir. Dosa dan penderitaan menempatkan Yesus menjadi raja orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menjadi raja Mesir, Yusuf diberi nama oleh Firaun. Kejadian 41 ayat yang ke-45. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paneah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Zafnat Paneah artinya kehidupan. Beberapa penafsir mengatakan artinya ialah penyelamat zaman, penyelamat dunia. Itulah Zafnat Paneah, nama yang diberikan Firaun kepada Yusuf. Saudara perhatikan dengan Yesus, Yohanes 19 ayat yang ke-19 dikatakan, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret. Apa saudara? Raja orang Yahudi. Saudara, ada banyak orang suruh ambil tulisan itu dan buang. Tetapi Pilatus bilang apa yang sudah tertanam, sudah tertulis, tidak ada yang bisa ganggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah raja yang mengampuni dosa saudara-saudaranya. Menjadi penyelamat karena kelaparan di Mesir dan di bangsa-bangsa.
Dan kita mengetahui Yesus adalah Raja yang mengampuni dosa umat manusia, yang menderita untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan jelas di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 tentang dosa Yesus. Dia memikul dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenai penderitaan Yesus, Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima dikatakan, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan apa? Keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya dan saudara menjadi sembuh. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat Allah menyatakan melalui dosa dan penderitaan keselamatan dinyatakan. Inilah kebenaran dari hikmat Allah yang mungkin dunia gak akan pernah bisa mengerti. Tetapi kita mengetahui karena firman Tuhan menyatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi mari kita melihat ada dosa dan penderitaan. Lebih daripada itu yang perlu kita pikirkan lebih dalam lagi. Ada orang benar yang menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melihat pola di dalam Alkitab bahwa Allah menyelamatkan umatnya datang melalui dosa dan penderitaan. Tetapi lebih dalam, lebih spesifik, yang menjadi korban dari dosa dan yang mengalami penderitaan adalah orang yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf sekalipun tidak sempurna, namun dia menunjukkan orang yang benar dan setia kepada setiap hubungan. Ketika tante Potifar ajak dia berzina, apa yang Yusuf katakan? Aku gak mungkin buat dosa yang besar ini kepada Allah. Dan aku gak mungkin buat kejahatan kepada Potifar tuanya. Kenapa? Karena Yusuf menyatakan hubungan itu penting. Yusuf gak mau melakukan kejahatan di mata Allah, melakukan dosa di mata Allah. Yusuf gak sempurna, tetapi Alkitab menyatakan dia adalah orang yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari semuanya bukan hanya melalui dosa dan penderitaan Allah sedang bekerja untuk menyelamatkan umatnya. Tetapi ada orang benar yang menjadi korban dan yang menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Yesus. Yesus Kristus adalah orang benar yang sempurna, tanpa cacat celah. Dia tidak berdosa. Lukas mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang kelima, orang benar siapa? Yesus, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Dia mengalami penderitaan karena dosa. Semua dosa ditimpakan kepada Yesus. Semua penderitaan yang ia tanggung justru menyatakan kebenarannya. Kenapa? Karena dia adalah orang benar yang menderita. Tetapi pada akhirnya ketika ada orang benar yang menderita, Yesus menderita justru menyatakan dia benar dan memberikan kepada kita keselamatan kekal. Amin saudara. Inilah iman yang harus kita pegang. Kenapa kita harus terus datang kepada Yesus, berpegang kepada Yesus. Kebenarannya
Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin saudara melihat satu bagian lagi dari Yusuf yang memiliki kaitan erat dengan Yesus. Mazmur 105 ayat yang ke-17 dikatakan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Saya pernah sampaikan sedikit di doa pagi kalau tidak salah. Saudara perhatikan dikatakan Yusuf diutus oleh Tuhan. Dan Yusuf dijual sebagai hamba atau budak. Ada dua gagasan yang berjalan bersama di sini. Tetapi kita mau melihat ada kebenaran yang luar biasa terbungkus di dalamnya. Saya melihat ada dua perspektif. Yang pertama perspektif surgawi dan yang kedua perspektif duniawi. Perspektif surgawi ialah Yusuf diutus oleh Tuhan ke Mesir untuk tujuan penyelamatan. Amin saudara. Ini menurut sudut pandang Allah, Yusuf adalah orang yang menjalankan misi dari Allah. Perspektif duniawinya memang Yusuf dihianati dan dijual oleh kakak-kakaknya dan menjadi budak di Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Yesus menurut perspektif duniawi. Yesus adalah korban dari murid yang bernama Yudas yang telah menjual dia karena mata duitan. Yesus adalah korban dari kebencian orang-orang Yahudi, khususnya para tua-tua, ahli Taurat dan orang Farisi yang mencoba untuk membunuh Yesus. Yesus adalah korban dari kekejaman politik Romawi yang pada akhirnya menyalibkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perspektif duniawi memang kenyataannya tepat, tetapi saya mau katakan tidak menyentuh pokok kebenarannya. Mari kita melihat perspektif surgawi dari Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenarannya Yesus adalah utusan Allah. Amin. Seperti saudara, sama seperti Yusuf diutus, Yesus sebagai anak Allah diutus untuk selamatkan umat manusia, menjalankan misi Allah sebagai juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-14 dikatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin orang dunia katakan Yesus korban dan dia bukan juru selamat, tapi firman Tuhan katakan dia adalah utusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan korban yang tidak berdaya. Yesus adalah anak Allah yang diutus. Dia Allah yang berkuasa, yang menjadi manusia, memberi diri, dikorbankan dan menebus dosa. Firman Tuhan katakan Yohanes 10 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Siapa yang berikan saudara? Yesus sendiri. Kalau Yesus gak berikan, gak ada yang bisa lakukan pembunuhan kepada Yesus. Untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat kedua cerita Yesus dengan Yusuf. Saya mau berkata kepada saudara, apakah kesamaan kisah Yusuf dan Yesus merupakan sebuah kebetulan? Saya mau katakan saudara, Alkitab sudah dengan jelas mengatakan ini bukan kebetulan. Dan memang benar saudara, di dalam bahasa Ibrani mereka nggak punya kata kebetulan. Orang Yahudi itu nggak ngerti kata kebetulan karena bagi mereka tidak ada kata kebetulan. Mereka percaya Allah berdaulat sepenuhnya atas segala sesuatu. Jadi bagi orang Yahudi tidak ada kata kebetulan. Kisah Yusuf adalah gambaran pola yang menyatakan kemuliaan Kristus. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kehidupan Yusuf sedemikian indah menggambarkan kemuliaan Kristus? Jawabannya adalah karena Yusuf berakar dengan kuat di dalam Yesus, sang sumber air hidup. Yusuf tumbuh mengatasi tembok dan berbuah lebat sehingga menyatakan kemuliaan Kristus.
Satu ayat firman Tuhan terakhir, Yohanes 4 ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara mau berakar sama seperti Yusuf, saudara? Kita tertanam di dalam Yesus, menerima air kehidupan setiap hari. Kita akan tumbuh mengatasi tembok, kita akan berbuah lebat, dan yang paling penting, kita akan menyatakan kehidupan Kristus, menyatakan kemuliaan Kristus sama seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Firman Tuhan telah selesai disampaikan. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya, kami mau berakar di dalam Engkau, di dalam Yesus. Dan kami akan bertumbuh mengatasi masalah kami. Kami akan berbuah lebat. Dan kehidupan kami akan memuliakan Kristus. Kami mengetahui dasar kebenaran tentang keselamatan Allah melalui dosa dan penderitaan. Karena kami tahu Engkau berdaulat atas dosa dan penderitaan. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah mengalahkan dosa dan kuasanya. Engkau telah mengalahkan kuasa dosa dan hukuman dosa di atas kayu salib. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diselamatkan ketika kami memandang kepada Yesus. Mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami bersyukur, biarlah tanamkan kami, berikan kami akar yang kuat di tahun 2024. Mungkin angin besar datang, tetapi ketika akar itu menancap dengan kuat, menerima sumber air dengan baik, kami tidak akan pernah dihancurkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak.